Oke, kembali lagi teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bakal bahas ya soal statistika terapan. Nah, ini soal UAS ya. Jadi untuk mengisi waktu luang kalian, mungkin aku bakal pandu kalian buat menjawab beberapa soal. Ini yang berkaitan dengan dari TM 9 ya sampai ke TM 11 sorry, yang tentang uji hipotesis dan ini ya proporsi probabilitas. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari nomor 6. Nah, pertama ini terkait pertemuan ke-9 ya, yaitu proporsi ya. Nah, jadi kita lihat dari soalnya nomor 6. Dalam survei terhadap 7.100 pemirsa TV, 40% mengatakan bahwa mereka ya menonton program berita. Nah, 40% dari mereka ya. Nah, terus berapa margin kesalahan untuk interval kepercayaan itu 5% yang digunakan untuk memperkirakan proporsi populasi. Nah, teman-teman, kita coba jawab ini pakai rumus. Jadi ini adalah, pertama ini adalah N ya, ini 7.100 dan ini adalah P-cap ya, persenan yang P, sama dengan binomial kemarin ya. Nah, itu P-cap, nanti kita akan nyari yang Q. Oke, lanjut. Terus yang ini interval kepercayaan berarti kan confidence interval ya. Ya, confidence interval. Berarti di sini alpanya itu adalah sebesar 5%. Nah, gimana cara kita ngerjainnya? Oke, kita lanjut di pembahasannya. Nah, nomor 6 ya. Nah, jadi tadi ya, N-nya 7.100, P-nya 40%, Q-nya 60%, CI-nya confidence interval kepercayaannya itu 5%. Confidence level ya. Confidence ya, confidence interval atau level sama aja ya. Jadi bedanya tadi ya, itu confidence interval itu 95%. Terus yang alpanya, berarti kan alpanya itu 5% ya. Nah, kita akan nyari ini nih, Z dari alpha per 2. Nah, ini kalian bisa lihat di ranselku UAS, ini di pertemuan yang ke-9 ya. Nah, tingkat keyakinan tadi confidence interval atau confidence level ya. Yang tadi berarti ini adalah interval kepercayaan, berarti ini confidence interval ya. Nah, atau interval. Nah, di sini langsung ada nih, kalau misal confidence levelnya seberapa. Nah, kalau misalkan di sini dia itu 95%, berarti kan di sini alpanya 0,505. Nah, critical value-nya, nah Z alpha per 2 itu biasa disebut critical value. Nah, critical value-nya itu sebesar 1,96. Nah, di sini ada ya. Biasanya yang pakai itu 90, 95, dan 99%. Nah, jadi ini ada ya. Kalian bisa lihat di ranselku halaman ke 139 ya. Oke. Kita kembali ya ke jawaban tadi. Nah, yang ditanya adalah margin error atau E. Nah, rumus E itu adalah critical value dikali akar dari Q kali P per N. Nah, juga sama ya, di sini juga ada rumusnya. Nah, kalau yang E nih, ya di sini ya, P-cap dan Q-cap ya. Nah, di sini margin error rumusnya. Kalian bisa lihat di ranselku juga di halaman yang sama. Nah, kita coba masukin tadi, ini adalah critical value-nya itu 1,96 dikali Q-nya itu 60%. Kenapa? Tadi kan P-nya itu kan 40%. Berarti kan yang menonton berita. Sisanya yang tidak menonton berita itu 60%. Sama dengan binomial kemarin ya. Dikali, dibagi sama N-nya. N-nya tadi 7.100. Maka dapatlah sebesar 0,0114. Nah, itu jawabannya ada di jawaban yang C. Nah, yang C ya. Nah, oke. Jawabannya yang ini. Yang C. Oke. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, ini sedikit teori ya, teman-teman. Tadi itu C ya. Terus yang nomor 7, Biro SDM Kementerian Keuangan ingin meneliti apakah ada peningkatan presentase CPNS perempuan yang diterima lingkungan kementerian setelah penerapan program. Kita boleh highlight ya. Ini pernyataan setelah penerapan program pengarus utamaan gender dibandingkan sebelum
penetapan program tersebut. Analisis statistika yang tepat untuk menguji peningkatan presentase CPNS adalah, nah jadi gini teman-teman. Ini kan berarti ada kata setelah dan sebelum. Nah, ini salah satu bentuk uji hipotesis yang bersifat dependen atau berpasangan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi gini. Kita lihat ya di materinya. Jadi, nah, di sini ya ada dua populasi, independen dan dependen. Nah, di sini kalau independen itu dia tidak berhubungan. Nah, jadi dengan populasi yang kedua, biasanya dianalisasikan itu N tidak sama dengan N2. Nah, tapi kalau biasanya dependen itu sampel yang populasinya itu populasi pertama itu berhubungan dengan sampel yang kedua. Ada relationship-nya. Nah, itu mes. Terus biasanya itu ini ya N1 sama dengan N2. Nah, ini biasanya ini. Sebagai contoh itu seperti before, after, husband, wife, mother, daughter. Jadi yang kayak satu laras gitu lah ya. Nah, tadi kan itu kan sebelum dan sesudah. Maka di sini ini salah satu contoh dari dependent. Nah, kalau dependent itu biasa bahasa Indonesia ini kan berpasangan. Nah, terus di sini kan peningkatan presentase. Nah, kalau peningkatan presentase biasanya itu hubungannya dengan mu ya atau rata-rata. Berarti kalau kita lihat dari mu ini berarti yang A sama B itu udah pasti salah. Nah, terus kita lihat. Di sini kalau sebelum dan setelah, kalau misalkan kan ada tiga ini ya, tiga jenis ya yang pertidaksamaan untuk H1 itu kan lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan berarti kan dua sisi, ya kan? Nah, di sini karena kita hanya melihat peningkatan presentase setelah dan sebelum, nah itu biasanya tidak pakai yang tidak sama dengan. Berarti dua sisi ini udah pasti salah, karena dua sisi ini biasanya pakai yang tidak sama dengan, atau biasanya two tail ya, jadi ini salah. Berarti tinggal yang D sama E. Nah tadi ya, ini adalah bentuk dari berpasangan atau dependent. Nah ini yang A sampai D itu adalah independen ya, independen. Maka jawaban yang benar adalah yang E ya. Karena ini bersampel berpasangan setelah dan sebelum dengan satu sisi, karena memang tidak ada ini. Karena ini kan peningkatan berarti ada, nah ini ya, lebih dari biasanya gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Pengujian hipotesis yang diambil secara acak dari siswa SMA tingkat akhir di mana variabel pertama adalah jenis kelamin, yang kedua jenis kelamin siswa pria dan wanita, sementara variabel kedua adalah mendaftar dan tidak mendaftar ke PK Instan. Alat yang tepat untuk menguji klaim bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi keinginan mendaftar atau tidak ke PK Instan yang tepat adalah, nah ini kalau jadi ini apa ya, ada variabel X dan Y ya. X-nya itu jenis kelamin dan Y-nya itu pilihan mendaftar atau tidak mendaftar. Nah, kalau di sini ya selesai pilihannya kita lihat, kalau data berpasangan udah pasti salah ya teman-teman, karena lagi-lagi ini tidak ada hubungan. Kalau hubungan tadi kan setelah dan sebelum di pilihan sebelumnya di nomor 7. Jadi tinggal ada tinggal tiga pilihan gitu. Korelasi person atau ini. Nah, ya korelasi person, homogenitas dan independensi. Kalau homogenitas itu ini ada kesamaan ya. Kalian bisa cek di internet, homogenitas itu uji untuk menentukan apa suatu variabel itu dia punya kesamaan. Nah, kalau ini kan kita pengen nyari nih, kuncinya di sini. Jenis kelamin tidak mempengaruhi keinginan mendaftar atau tidak mendaftar. Nah, berarti kan ini juga salah. Terus yang E dan D, C dan E. Oke, independensi mungkin benar ya. Mungkin benar. Tapi biasanya independensi itu apa ya? Dia memang tidak ada hubungannya. Nah, tidak ada hubungan. Tapi di sini memang kalau misal lebih rinci lagi ya, menurut aku uji korelasi person. Nah, itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena independensi ini apa ya? Dia biasanya tidak memakai dua variabel gitu. Jadi kayak gini kan lebih kalian bisa cek nanti di internet atau mungkin ada koreksi dari dosen kalian antara C dan E. Mungkin bisa cek di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut aku ini jawabannya C. Ya, mungkin itu sih. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Nah, di sini misalkan Direktorat Jenderal Pajak ingin melakukan survei kepuasan dan pajak, kemungkinan nilai kepuasan berada di rentan 0 sampai 5.
dengan margin of error sebesar 0,05 dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Maka jumlah minimal responden yang harus diambil secara acak adalah, oke, berarti kan ini akan mencari N ya. Nah, kita ini ya. Berarti di sini kalau misalkan kita cari dulu, kita tentukan dulu, berarti kan kalau di sini ini rentan ya. Rentannya di sini margin of error-nya E-nya itu sebesar ini ya 0,05, confidence levelnya itu 99%, berarti alfanya sebesar 5% ya. Nah, ini mungkin sama dengan soal tahun lalu, ada di Kompas, cuman kalau menurut aku ini apa ya, mungkin kurang, jika pakai cara yang di ini tidak dapat malah. Aku sudah mencoba berkali-kali, caranya tidak dapat. Tapi aku menemukan satu cara mungkin yang bisa kalian ini ya, bisa kalian pakai. Itu ada di Ranselku juga, di Ranselku. Nah, di Ranselku ini ada di halaman ini, halaman 139 juga nih. Untuk menentukan ukuran sampel. Ini kan kita nyari N ya, berarti kan kita pengen nyari ukuran sampel. Nah, ini ada ya, jika P-cap diketahui, maka kita pakai rumus biasa nih. N itu ya, critical value pangkat 2 dikali P-cap kali Q-cap dibagi margin error pangkat 2. Nah, kalau misalkan P-cap tidak ketahui, maka kita pakai rumus ini, critical value pangkat 2 dikali 0,25 dibagi sama margin of error pangkat 2. Itu ada di halaman 139 di ini Ranselku. Nah, jadi aku pakai rumus itu. Kita lihat di jawabannya. Nomor 9 ya ini. Tadi E-nya itu 0,05%, R-nya 5, range-nya ya berarti. Tadi kan 0 dari sampai 5 ya. Terus N-nya yang kita cari tidak ketahui, confidence level-nya itu 95%, alpha-nya berarti 5%, terus critical value-nya itu sama dengan nomor 6 tadi ya, 1,96 karena alpha-nya 5%. Maka kita tinggal pakai rumus yang tadi, itu N sama dengan critical value pangkat 2 dikali 0,25 dibagi margin of error pangkat 2. Nah, itu terus kita coba jawab, itu 1,96 pangkat 2 dikali 0,25 dibagi 0,05 pangkat 2. Nah, dapatlah 384,16. Nah, bisa apa ya? Dari jawaban itu yang paling dekat itu adalah 385 di bagian C. Nah, itu boleh kalian dibulatin. Nah, maka dapatnya 385C. Nah, terus kenapa tuh padahal komanya tidak mendekati 0,5. Berarti kan sisanya itu tidak tidak terakomodasi gitu. Tapi memang yang paling dekat itu. Oke, kita lanjutin ya nomor 10. Nah, nomor 10 itu kita lihat, misalkan pemerintah menyatakan suatu klaim bahwa rata-rata inflasi di Indonesia pada masa sebelum reformasi lebih rendah dibandingkan masa sudah reformasi. Hipotesis uji yang tepat berdasarkan klaim tersebut adalah, nah, ini kita dua populasi, terus kita buat uji hipotesis ya, berarti kan uji hipotesis dua populasi. Nah, berarti kan di sini kalau kita logikanya adalah, kalau di sini kan sudah jelas nih rata-rata, ya. Nah, rata-rata berarti kan pakai mu ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat soalnya berarti yang D udah pasti salah. Yang B dan A juga pasti salah karena ini proporsi dan standar deviasi. Yang kan ini kan mu ya, mu rata-rata. Terus di sini dibilang inflasi di Indonesia pada masa sebelum reformasi dan nih masa sudah reformasi. Berarti kita analogikan kalau sebelum reformasi itu mu 1 dan sudah reformasi itu mu 2, ya kan? Nah, berarti di sini hipotesis yang pertama adalah H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2. Nah, ingat ya, kalau H1 itu pakai sama dengan. Berarti H0 ya. H1 berarti mu 1. Nah, di sini mu 1. Nah, ini lihat. Pada lebih rendah. Nah, lebih rendah berarti kan kita pakai anotasi kurang dari. Nah, berarti kan mu 1 yang sebelum reformasi itu lebih kecil ya ini dibanding yang mu 2 atau sudah reformasi. Berarti jawaban yang benar adalah yang B ya, karena ini dua populasi bukan satu. Kalau satu populasi berarti C benar, tapi ini kan kira dua, berarti ini salah, ini benar. Oke, kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut nomor selanjutnya nomor 14 sampai 16. Nah, ini ada kasus soal. Dengan sampel sebanyak 51 usaha mikro sepatu Cibaduyut diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 10,980 juta dan standar deviasi sampel sebesar 3,674 juta. Jika pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa pengeluaran usaha mikro di Cibaduyut lebih besar daripada 10 juta, ujilah klaim tersebut dengan tingkat signifikansi atau alfa itu sebesar 5%. Lalu jawab soal nomor 14 sampai 16. Nah, nomor 14 kita lihat. Ini kita buat hipotesisnya. Karena di sini bilang hipotesis yang benar untuk soal di atas adalah, nah, pertama di sini ya, jika pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa pengeluaran usaha sepatu di Cibaduyut lebih besar dari 10 juta, berarti kan dari sini lebih besar pakai H, berarti kan H0, kita buat dulu H0, H1. Nah, kita lihat di pengeluaran ya, mengklaim bahwa pengeluaran usaha mikro sepatu di Cibaduyut lebih besar dari 10 juta. Nah, berarti kan kita ini sama dengan kalau lebih besar berarti pakai yang ini. Atau notasi yang lebih besar. Kita lihat kalau di sini berarti yang kurang dari tidak sama dengan kita salah ya nih. Nah, oke. Sorry. Ini tidak sama dengan salah. Berarti kan lebih besar ya. Terus yang standar deviasi, nah tinggal yang C dengan D. Kita lihat, ini kan rata-rata. Karena sebelumnya dibilang rata-rata pengeluaran. Nah, berarti kan kalau misalnya mengklaim bahwa pengeluaran usaha mikro di Cibaduyut itu lebih besar dibanding 10 juta, berarti kan pakai rata-rata ya. Berarti kan rata-rata, mu sama dengan 10 juta. Terus di sini berarti mu lebih besar dibanding 10 juta. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kan yang D salahnya. Karena ini standar deviasi, berarti salah. Berarti yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 15. Nah, nomor 15 kita lihat. Nilai T hitung untuk soal di atas adalah, nah berarti kan karena kenapa pakai T? Karena di sini adalah pakai standar deviasi sampel. Nah, berarti kan S ya, ini adalah S. Nah, kita jawab di jawaban berikut ya, nomor 15. Kita T hitung ya. T hitung atau T student itu kan rumusnya adalah X rata-rata, X bar dikurang mu dibagi dengan S standar deviasi sampel dibagi akar N atau akar populasi. Tadi kan akar populasinya N-nya itu 51, X bar-nya 10,958, S-nya itu 3,674, mu-nya itu 10, dan alpha atau tingkat signifikansinya tadi kita lihat di soal itu adalah 5%. Nah, kita lihat di sini, berarti kita masukin tadi ya ke rumusnya, X bar dikurangi mu. Nah, mu-nya kan tadi 10 ya. Kan kita ambil dari persamaan tadi, hasil hipotesisnya 10 per 3,674 bagi 51. Nah, kalau kalian hitung sendiri, nanti kita dapat jawabannya itu adalah sebesar, T hitungnya sebesar 1,905. Atau jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, jawabannya benar adalah B. Nah, oke, kita lanjut nomor 16, sorry. Nah, nomor 16 kita lihat. Kesimpulan paling sesuai dengan pengujian atas klaim soal di atas adalah, nah, ini berarti kan tadi hubungannya nomor 14 ya. Apa kita reject H0 atau kita terima H0 ya. Nah, gimana kita ngitungnya? Nah, pertama adalah, nah, gimana keputusannya? Kita pakai hitung. Tadi kan ini adalah nilai T-nya ya. T-nya kan 1,905. Berarti kita cari peluang T peluang dari T lebih dari 1,905. Kenapa? Karena ini kan tadi bahwa penghasilan usaha mikro sepatu di Cibaduyut lebih besar, berarti kan lebih besar ya. Nah, caranya adalah carinya, berarti kita pakai V-value. Ya, V-value itu ini ya, untuk pengujian dengan tingkat signifikansi. Tapi kita cari peluang dulu dari T atau itu ya Z ya. Nah, UGZ dan UGT. Kita cari peluangnya. Ini kan baru nilainya, belum dengan peluangnya. Kita cari. Pertama, kita cari peluang dari T lebih besar dibanding 1,905. Nah, berarti kita cari 1 kurang peluang dari T kurang dari 1,905. Nah, ini kenapa begini? Karena kan peluang itu 1 ya. Berarti kan kalau lebih dari, kenapa aku pakai rumus ini? Karena kita akan coba pakai
RStudio. Nah, ini salah satu aplikasi yang aku gunain untuk ini ya, hitung statistik. Nah, kalau di RStudio ini, kalau jika kita pakai peluang T, maka kita tinggal tulis P, T, dalam kurung. Nah, tadi kan, nah ini ada keluar ya, Q. Nah, Q-nya itu kan tadi, T-nya itu kan 1,0905. Nah, kita pakai titik ya di sini. 1,0905, koma, degree of freedom ya. Degree of freedom itu adalah N kurang 1. Berarti kan degree of freedom dari soal tadi itu adalah sebesar 51 kurang 1, berarti 50. Nah, terus kita enter. Nah, dapat lah ya. Nih, pakai RStudio kita dapat 0,987,301. Itu nih peluang untuk T kurang dari 1,905 atau P peluang dari T sama dengan 1,1905. Berarti kalau peluang dari T lebih dari 905 adalah 1 dikurang tadi hasilnya 0,987,301 dikurangi 1, maka dapatlah peluangnya adalah 0,03129,699. Nah, kita lihat. Untuk p-value kita harus menguji. Kalau bisa diulangi ya materi pertemuan 10 dan 11, p-value berarti kalau diterima, H0 diterima apabila ditolak apabila ini ya, p-value lebih kecil dibanding alpha ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini untuk p-value ya. Nah, ini ya, jika reject H0 if p-value kurang dari sama dengan alpha. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan p-value-nya itu kan 0,03 ya. Berarti kan lebih kecil dibanding alpha. Alpha-nya tadi 0,05. Berarti kita reject H0-nya. Nah, H0 ditolak, H1 diterima. Berarti tadi kan H0-nya adalah ini ya jawabannya C ya. H0 itu mu sama dengan 10 juta. Sedangkan H1-nya mu lebih dari 10 juta. Berarti jawabannya adalah kita mendukung klaim bahwa memang pengeluaran usaha mikro sepatu di Cibayi di Uyut itu lebih besar dibanding 10 juta. Berarti jawaban yang benar adalah yang D ya. Nah, kan kita mendukung ya. Karena H1-nya benar gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Dari soal statistik di UAS ini, semoga bisa membantu kalian merecap matkul pertemuan-pertemuan sebelumnya sambil belajar. Mungkin itu sekian dari aku. Nanti kita akan ketemu video matkul lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.